Saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Joshua mungkin di bawah, mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Jaksa penuntut umum curiga, saksi menggunakan alat komunikasi di telinganya karena kerap diam beberapa saat ketika ditanya oleh majelis hakim, namun Susi mengaku tidak menggunakan alat komunikasi apapun. Saudara saksi ini dari tadi ketika ditanya majelis dan sebagainya seperti terdiam dan kemudian ada jeda. Ini saudara jujur saya jawab. Saudara saksi di dalam jilbab, mohon izin ini, apakah saudara saksi ada menggunakan handsfree tidak? Ini saya perlu perjelas dulu. Siap? Saudara ada menggunakan handsfree tidak ini? Ada yang mengajari saudara sekarang? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dipastikan itu tidak ada? Tidak ada. Tidak ada ya? Berkali-kali hakim menegur Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, karena keterangannya yang terus berubah-ubah. Beberapa kali pertanyaan hakim tak bisa dijawabnya dengan lancar, bahkan Susi terkesan bingung memberikan jawaban. Apalagi ketika hakim menanyakan, siapa yang melahirkan anak Sambo yang terakhir? Untuk beberapa saat Susi terdiam seperti kebingungan. Barangkali ia sedang mengingat-ingat, apakah pernah ada briefing soal itu. Karena dalam analisa liar yang berkembang, putra terakhir itu diduga bukan putra dari pasangan Sambo dan Putri, namun hal itu masih merupakan dugaan liar. Namun dengan munculnya pertanyaan hakim kepada Susi dan melihat responsnya yang tidak spontan, seperti mengindikasikan adanya upaya pihak tertentu mengarahkan Susi untuk memberikan jawabannya sebagai saksi. Bahkan jaksa curiga dengan jawaban Susi yang terus berubah-ubah, kemudian menanyakan apakah Susi menggunakan handsfree untuk komunikasi dengan orang lain. Dan selanjutnya hakim menyindirnya dengan mengatakan, beginilah kalau jawabannya, settingan. Joshua mungkin di bawah, mau Loh, naik ke kok atas. mungkin? Nanti dulu, belum sampai situ. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Kesaksian yang berubah-ubah. Sadar nggak, Saudara Putri? Nggak bisa jawab karena saudara mau mikir, mau bohong. Jawabannya sederhana, sadar atau enggak dia? Tidak mensadarkan diri. Tidak sadar diri. Masih diginiin sama saya, Hah? ibu dipeluk terus ditanya, ibu kenapa gitu. Baru ibu apa? Bentar. Tergeletak tidur kan? Tergeletak di depan kamar mandi Ya tidur atau duduk? terduduk. Tergeletak duduk, Siap. bukan tidur. Tidak. Tak sekali dua kali saja keterangan Susi membuat hakim geram. Bukan hanya karena ceritanya dianggap janggal, namun Susi juga dinilai berbelit dan berulang kali mengubah keterangan. Hakim Wahyu bahkan harus memberi tekanan tegas, bahwa jika keterangan saudara berubah-ubah, saya perintahkan JPU untuk proses saudara menjadi tersangka baru di kasus Brigadir J, dan tuntutan hukumnya bagi saksi yang memberikan keterangan palsu alias berbohong adalah 7 tahun penjara. Puncaknya adalah ketika terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Baradae menilai keterangan Susi banyak bohongnya. Beberapa fakta dibantah langsung oleh Baradae, yang membuat Susi semakin tak berkutik, dan membuat hakim dan jaksa menjadikan Susi sebagai saksi yang sangat penting untuk membantu membongkar kasus Sambo yang masih syarat misteri. Baradae membantah pernyataan Susi yang menyebut bahwa dirinya melarang Brigadir Joshua mengangkat Putri saat kejadian di Magelang, Jawa Tengah, pada 4 Juli 2022. Namun keterangan Susi dibantah Baradae dengan menyebut bahwa Brigadir Joshua saat itu hendak mengangkat Putri, dan ia sama sekali tak melarangnya. Bahkan fakta baru dari temuan keterangan Susi sebagai saksi, bahwa Putri Chandrawati tidak sakit selama di Magelang. Pengakuan Susi di muka persidangan mematahkan klaim bahwa Yosua menggendong Putri Chandrawati lantaran sakit di Magelang pada 4 Juli 2022 lalu. Jika bukan karena kondisi sakit, apa motif Putri yang dalam keterangan lain disebutkan, ia merasa sakit dan Brigadir Joshua berinisiatif menggendongnya ke kamar? Apakah itu bagian dari rekayasa atau rencana Putri terhadap Brigadir Joshua?
terutama terkait dugaan motif lain, seperti disampaikan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak soal pelecehan yang terbalik, bahwa pelaku sebenarnya adalah putri terhadap Brigadir Joshua. Kemudian, juga pernyataan Susi bahwa Ferdi Sambo sering berada di rumah di Jalan Saguling dan Duren 3. Padahal, menurut Eliezer, Sambo lebih sering di rumah Jalan Bangka dan hanya Sabtu Minggu saja baru ke rumah Saguling. Fakta ketiga yang dibantah Barada Eliezer, ketika ia dan Sambo terpapar COVID-19, dilakukan isolasi mandiri di Jalan Bangka, dan tidak pernah dilakukan isolasi di Duren 3. Begitu juga bantahan Barada Eliezer tentang ketidaktahuan Susi bahwa Brigadir Joshua memiliki kamar di Saguling dan keterangan Susi tidak melihat adanya senjata laras panjang di mobil yang dibawa dari Magelang ke Jakarta. Dengan 4 fakta bantahan itu, semakin menguatkan dugaan hakim dan jaksa jika ada fakta-fakta yang diketahui Susi, namun tidak disampaikan secara jujur. Namun disinilah justru banyak fakta menarik yang akan terbongkar. Hakim justru menilai, dengan keterangan yang labil tersebut, Susi menjadi saksi yang penting untuk menggali motif pembunuhan terhadap ajudan Sambo itu. Kalau dia duduk, kapan saudara pegang kakinya kalau saudara bisa ngomong dingin? Kakinya selonjor. Coba saudara praktekkan, gimana? Anggaplah saudara putri terduduk di depan meja jaksa. Coba saudara praktekkan, sekarang lepas mic-nya. Nah, coba saudara praktekkan. Oke, saudara masuk kamar. Ntar dulu, itu anggaplah dia nyender di meja jaksa itu. Saudara masuk dari sana, dari kursi merah itu. Coba saudara masuk. Lepas tasmu dulu supaya nggak kebingungan. Dah. Terus saudara ngeliat di situ. Terus apa yang saudara lakukan? Coba lihat. Oke. Putri duduk. Tergeletak tuh tidur atau duduk? Oke, duduk begitu. Oke, terus saudara datang. Oke, terus? Ntar dulu, praktekin dulu. Enggak, saudara, bagaimana cara saudara menolong? Itu yang saudara praktekkan. Megangnya di atas kan? Hah? Dipeluk. Oke, kapan saudara pegang kaki? Hah? Oh, saudara sempat meraba-raba tubuhnya. Kaki sama tangannya, kan tubuhnya kan, bagian dari tubuhnya. Badannya bagaimana? Silakan duduk. Cukup sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan informasi terupdate di video selanjutnya.